Zaman biyen tinggal ning warung nggawa ember langsung iso tuku rabuk. Saiki arep ning warung ditakoni, "Pak, jenengan non subsidi apa subsidi?" Terus dia bilang, "Along wong kaya awak dhewe iki ra ndedit mosok iso bayar sing non subsidi. Hayo mesti subsidi." Terus saya tanya, "Bagaimana kalau besok pun Pak dibalik persis zaman biyen mawon, Pak?" Udah selesai ngobrol, saya tanya sebelum pamit, "Pak, sebelum pamit saya ingin mengenalkan diri, tepangaken kula Anies Baswedan." Nah, selama ngobrol dia nggak tahu dengan siapa. Jadi ketika saya bilang tepangaken kula Anies Baswedan, terus dia jawab, "Anies Baswedan, Gubernur DKI?" gitu. "Iya, Gubernur DKI." "Kok iso tekan kene?" gitu. "Kok bisa sampai sini?" "Ya, saya kula saweg tirakat, Pak." Terus dia ngasih beberapa pesan-pesan. Saya perhatikan betapa masyarakat yang kita temui menyampaikan kepada kita semua bahwa di masyarakat sana ada suasana sulit, ada suasana menantang, tapi yang sebenarnya lebih mengkhawatirkan adalah serba ketidakpastian. Serba ketidakpastian. Bagaimana yang menanam tidak tahu nanti harga jualnya berapa. Bagaimana yang beternak tidak tahu ongkos produksinya nanti berapa. Bagaimana yang mengurusi pertanian tidak bisa mengetahui seperti apa ongkos-ongkos yang harus dia keluarkan. Begitu juga dengan yang lain-lain. Kami menemukan suasana di mana mereka yang harus pergi, saya datang ke sebuah desa di Wonosobo yang pekerjanya itu banyak pekerja migran. Terus mereka cerita bahwa mereka berangkat tanpa tahu ada jaminan bisa pulang atau tidak. Ada jaminan bisa hidup layak atau tidak. Ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan orang tua yang menceritakan kelihatannya masuk kampus negeri sekarang susah, Pak. Karena ternyata harganya juga mahal. Mereka yang kecil seringkali menemukan kesulitan untuk usaha. Tadi di depan banyak UMKM bukan? Karena kita kumpul di sini mengirimkan pesan bahwa penyediaan makanannya pun oleh mereka-mereka yang usahanya mikro dan kecil, bukan yang skalanya besar. Nah, dari sana dalam sebuah perjalanan saya lewat satu tempat sekitar Purwodadi, ada satu orang yang seperti menghentikan. Pak, sebentar Pak, sebentar, saya berhenti. Terus dia cerita, "Pak Anies, masalah di negeri ini, padahal ini di kampung nih, kenapa petani harus bersaing dapat pupuk penuh dengan ketidakpastian? Karena apa? Karena aksesnya dikuasai oleh mafia-mafia pupuk. Ketika bicara tentang pekerja migran, banyak dari mereka yang sistemnya dikuasai oleh mafia-mafia PMI, yang mereka berangkat kerja keras dan ujungnya pulang tidak bisa mendapatkan yang selayaknya. Sama UKM juga begitu. Dan mafia-mafia ini berderet. Ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Ya termasuk mafia BTS itu. Semua. Karena itu seluruh mafia ini harus kita bereskan. Republik ini tidak akan bisa maju bila kita membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negeri ini. Termasuk proyek pemerintah. Ketika kita melihat ada kasus-kasus, termasuk kemarin mafia BTS, maka saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh. Tuntaskan penyelidikannya. Semua yang terlibat harus diperiksa. Dorong transparansi. Jangan ada pihak yang dibiarkan melenggang tidak dimintai pertanggungjawabannya. Tunjukkan bahwa hukum memang tegak, bukan saja ke bawah tapi juga ke atas. Bukan saja ke lawan tapi juga ke kawan. Hukum tegak untuk semuanya.
Dan transparansi ini perlu dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai ada intervensi politik dalam penanganan kasus apapun.